Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya SPD, guru di SMP Negeri 3 Randangan 1 Atap, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Nurjana, Eskom, guru informatika di SMP Negeri 3 Randangan 1 Atap. Assalamualaikum Ibu Ana. Waalaikumsalam Ibu Tasya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah kalau begitu Bu Ana ya. Baik Ibu Ana, hari ini kita adakan percakapan atau berdiskusi sebagai persiapan prasupervisi ya Bu Ana ya. Ya. Adapun tujuan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Ana akan laksanakan. Prasupervisi ini dilaksanakan sebagai persiapan Ibu Ana dalam melaksanakan pembelajaran di kelas agar lebih siap, lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran bagi murid yang menyenangkan. Ya, baik Ibu Ana, sebelumnya saya persilakan Ibu Ana untuk memperkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Nurjana Ibrahim Eskom. Saya adalah guru informatika di SMP Negeri 3 Randangan 1 Atap. Hari ini saya bersama Ibu Tasya akan melaksanakan kegiatan dialog ataupun supervisi akademik sebelum dilanjutkan ke supervisi akademik di kelas 7 dengan materi sistem komputer. Terima kasih Bu Ana atas sesi perkenalannya. Jadi tujuan diskusi kita ini bukan semata-mata untuk mencari-cari kesalahan Ibu Ana dalam pembelajaran, tapi semata-mata bertujuan untuk bertukar pendapat tentang bagaimana kondisi pembelajaran di kelas. Adapun prosesnya sudah benar berpusat pada murid, dan bagaimana agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Nah, Bu Ana, bagaimana perasaan Ibu Ana ketika saya akan melaksanakan kegiatan supervisi terhadap Ibu Ana nanti? Ya baiklah Bu, yang pertama tentunya saya merasa senang karena memiliki kesempatan untuk disupervisi langsung oleh Ibu Tasya. Kegiatan ini tentunya menjadi bagian refleksi dari diri saya terkait dengan proses pembelajaran di kelas nanti. Saya akan tahu hal-hal yang sudah baik dalam kompetensi mengajar, dan saya pun akan tahu hal-hal yang perlu diperbaiki nanti dalam mengajar. Iya, oke. Kalau begitu, saya izin bertanya ya Bu Ana ya. Untuk kegiatan supervisi dilaksanakan di kelas berapa ya Bu? Rencananya di kelas 7 Bu. Iya. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu nanti? Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas 7 nanti, yang pertama itu murid dapat mengidentifikasi perangkat keras berdasarkan bentuk dan ciri-cirinya. Ya, jadi jika saya melihat dari tujuan pembelajarannya Ibu Ana yang sudah Ibu sampaikan, hal utama yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan pembelajaran kali ini, baik itu untuk murid maupun untuk Ibu sendiri, dan bagaimana dengan area perkembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu ingin observasi? Baik, untuk murid itu tentu saya ingin mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran ini serta terus meningkatkan keaktifan mereka dalam belajar. Dan saya pribadi, saya ingin mengembangkan kemampuan kompetensi saya, terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Untuk area pengembangannya, saya menggunakan dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan itu, saya ingin murid dapat mengidentifikasi perangkat keras berdasarkan bentuk dan ciri-cirinya. Dan yang kedua itu keterampilan. Saya ingin murid dapat memasangkan gambar ataupun bentuk perangkat keras dengan kata-kata yang ada di LKS. Wow, Ibu Ana, ternyata Ibu Ana ini luar biasa ya. Nah, Bu Ana, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu Ana akan terapkan di kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, mode pembelajarannya,
ataupun dari metode pembelajaran yang Ibu Ana akan terapkan dalam pembelajaran nanti. Baik Bu Tasya, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Saya juga akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan murid. Dan untuk model yang saya gunakan, saya menggunakan model basis masalah atau problem basis learning. Dan untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Iya, luar biasa sekali ya Bu Ana ya. Baik, jadi yang Ibu Ana akan laksanakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Ya Bu. Dan model yang Ibu Ana akan gunakan itu model PBL, Problem Basis Learning. Metodenya Ibu Ana menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Ya Bu ya? Iya. Ya. Jadi untuk selanjutnya ini Ibu Ana, saya ingin mendengar menurut Ibu Ana, apa yang menjadi tantangannya Ibu Ana dalam menerapkan atau mengajarkan materi ini nanti? Jadi tantangan terbesar saya dalam mengajarkan materi ini adalah pada mempersiapkan media pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid, di mana kita tahu bersama bahwa murid memiliki karakteristik yang beragam dalam memenuhi kebutuhan belajar. Ya, dalam menghadapi tantangan ini, persiapan seperti apa yang sudah Ibu laksanakan atau Ibu lakukan? Oke, dalam persiapan yang saya lakukan, yang pertama itu saya menyiapkan materi pastinya ya, dan kemudian memastikan kesiapan siswa dalam belajar, serta menyiapkan media pembelajaran agar lebih mudah dalam proses pembelajaran nanti. Iya, kira-kira strategi apa ya Ibu Ana lakukan dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran? Oke, dalam proses pembelajaran nanti saya akan membagi murid ke dalam kelompok-kelompok yang sifatnya heterogen agar mereka dapat berinteraksi dan bekerja sama dengan teman satu kelompoknya. Iya. Saya juga akan membagikan LKS Bu untuk dikerjakan oleh kelompok dan memfasilitasi setiap kelompok memaparkan hasil diskusi di depan kelas dan kemudian ditanggapi oleh kelompok lain. Iya, wah luar biasa sekali ya Ibu Ana ya. Jadi strategi yang akan Ibu lakukan ini, saya berharap saat proses supervisi nanti seluruh murid itu dapat berpartisipasi aktif dalam kelas nanti ya Bu ya. Ya Bu, amin. Insya Allah. Selanjutnya nih Bu Ana, dukungan atau bantuan apa lagi yang Ibu butuhkan agar proses supervisi kelas bisa berjalan nanti? Nanti dalam proses pembelajaran saya juga akan menayangkan video Bu. Ya. Dan kemudian saya meminta operator sekolah untuk menyiapkan LCD proyektor ataupun speaker di kelas sehingga tayangan video yang saya berikan agak lebih maksimal. Iya. Wah, rencana yang begitu bagus nih Bu. Ya. Nah, kapan waktu untuk saya bisa melaksanakan supervisi di kelas Ibu Ana? Kebetulan jadwal saya itu pada hari Senin Bu di kelas 7 sesuai jadwal pelajaran Bu. Iya. Baik Bu Ana, terima kasih ya sudah memberikan informasi. Iya Bu. Sebelum melakukan supervisi di kelas. Sampai ketemu minggu depan. Ya Bu Ana ya. Iya Bu, sama-sama. Ya, baik Ibu Ana. Diskusi kita kali ini saya tutup ya. Assalamualaikum Ibu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Bapak Guru hebat. Demikian dialog saya dengan Ibu Nurjana, Eskom, guru di SMP Negeri 3 Randangan 1 Atap. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum memulai pelajaran, apa kabar kalian pada hari ini? Baik. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu tunjuk ketua kelas dulu untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih untuk adik Gustina. Semoga secepatnya bisa masuk ya, agar bisa sama-sama mengikuti pelajaran kita pada pertemuan berikutnya. Oke. Sebelum masuk pada materi, Ibu akan menanyakan ungkapan perasaan kalian pada saat ini. Kira-kira kalian menunjukkan perasaan yang nomor berapa? Baik. Jadi rata-rata semuanya oke ya? Sudah siap mengikuti pelajaran pada hari ini? Oke. Sebelum masuk pada materi, kita speaking dulu ya. Oke. Kita tepuk semangat saja. Tepuk semangat. Sebelumnya, Ibu ingin menanyakan materi sebelumnya. Jadi pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari sistem komputer. Ada yang bisa menyebutkan apa itu sistem? Ya, silakan. Sistem adalah suatu elemen yang dihubungkan bersama. Oke, ada lagi yang tahu apa itu sistem? Ya, silakan Aisyah. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen. Ya, baik. Jadi semuanya masih ingat ya materi pada minggu lalu? Ada lagi yang tahu apa itu sistem komputer? Ya, silakan. Shirley. Sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas agar menghasilkan informasi. Siap, terima kasih. Oke, baik. Jadi semuanya masih ingat ya? Kemudian, nah di sini kita akan mempelajari sistem komputer. Jadi di sini murid mampu menjelaskan bentuk-bentuk perangkat keras serta fungsinya. Ya. Jadi pada sistem komputer itu ada perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Jadi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu perangkat keras. Oke. Nah, jadi pada elemen sistem komputer ini yang disebut dengan perangkat keras itu hardware. Ya. Jadi hardware ini adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik. Jadi komputer itu dia memiliki wujud fisik, nyata, dan dapat disentuh. Seperti ini ya. Jadi ini yang disebut dengan perangkat keras. Perangkat keras itu dia bisa disentuh, bisa dilihat, dan bisa ya. Kemudian kita lanjut. Perangkat keras itu dia terbagi menjadi 4 komponen. Jadi dia ada yang
pertama itu di input. Sebelum di input, dia masuk ke proses. Setelah diproses datanya, kemudian akan dihasilkan atau yang namanya output. Ketika semua ini telah dilakukan, maka semua itu akan tersimpan di storage atau yang namanya penyimpanan, ya. Bisa juga disebut dengan flash disk. Jadi urutan dari input, proses, output ini hasilnya akan disimpan di storage atau penyimpanan. Sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, kita lanjut ya. Nah, di sini ada pengertian input. Jadi perangkat masukan atau input itu dia berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Jadi contohnya kayak apa? Seperti mouse ya. Jadi mouse itu dia input. Dia dari luar komputer, kemudian dicolokkan ke komputer. Jadi kalau komputer itu tanpa mouse, dia tidak akan berfungsi. Itulah yang dinamakan dengan perangkat masukan atau yang disebut dengan input. Kemudian ada yang namanya perangkat pemroses atau proses. Jadi perangkat pemroses di sini ada CPU ya. Jadi setelah diinput itu kemudian diproses. Di dalam komputer itu dia diproses datanya. Yang disebut dengan Central Processing Unit. Jadi di mana nanti suratnya ini akan ditampilkan pada layar monitor. Ya. Jadi setelah diproses itu suratnya akan ditampilkan nanti. Ya. Begitu. Nah, sini perangkat keluaran atau output. Seperti yang Ibu katakan tadi, output adalah ada perangkat keluaran atau yang disebut dengan output. Jadi peralatan output ini dia akan menampilkan data yang sudah kita ketik tadi di layar monitor. Ya. Sudah mengerti sampai sini? Oke. Kalau sudah mengerti, sini Ibu punya pertanyaan. Pernahkah kalian melihat orang membunyikan lagu dari HP-nya ke speaker tanpa menggunakan kabel? Pernah? Ya. Kira-kira media apa yang digunakan? Ya, jadi ketika HP itu dibunyikan kemudian berbunyi di speaker, dia menggunakan. Jadi itu dinamakan apa? Dia mengeluarkan suara. Kira-kira itu dinamakan apa? Input, proses, atau output? Output ya. Ya, jadi dia dinamakan output. Dia mengeluarkan suara. Kemudian ada yang kedua. Bagaimana cara agar foto kamu bisa terkirim ke HP atau komputer temanmu tanpa menggunakan media kabel? Ada yang satu lagi, selain Bluetooth apa lagi? Bisa kirim foto ke teman, dia biasa menggunakan apa? Sekarang kan sudah menggunakan online. Jadi bisa juga dikirim lewat apa? WhatsApp. Oke. Ibu akan bagi kelompok ya. Masing-masing terdiri dari 3 kelompok. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini, dan kelompok 3 di sebelah sini. Oke, silakan nama-nama kelompok yang sudah Ibu sebutkan tadi mengambil tempat yang sudah ditentukan. Sudah berhadapan ya, berhadapan. Mejanya dikasih ini, berhadapan.
Mejanya dikasih. Baik. Setelah membaca, di sini Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik. Jadi masing-masing kelompok itu ada bentuk-bentuk perangkat keras. Untuk kelompok 1 itu mengidentifikasi atau menjelaskan fungsi dari input. Baca di situ untuk kelompok 1 dia input, ya. Kemudian kelompok 2 ada proses. Nanti di sini kalian kan dapat yang output ya. Jadi kalian cari di sini gambar output sama fungsinya. Kemudian kalian tempel di lembar. Ya. Ditempel di lembar. Yang di sini ya, harus. Jadi untuk kelompok 2 itu pemroses, alat pemroses ya. Jadi di sini ada gambarnya, dicari yang mana alat pemroses dan fungsinya. Kemudian ditempel di lembar kertas. Iya. 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 Ditulis nama-nama kelompoknya. Kemudian untuk kelompok 1, di sini ada perangkat input. Jadi kalian cari di sini perangkat input, kemudian fungsinya dan ditempel di kertas. Nih. Jadi ini dicocokkan. Ini gambarnya, ini fungsinya, dan ini namanya. Kemudian ditempel di sini. Untuk kelompok 1 itu input, ya. Gambar. 3 gambar. Jadi ini input, dicari gambarnya yang mana yang input. Kemudian fungsinya apa? Namanya apa? Gambarnya dulu yang digunting. Supaya nggak ketukar. Ya. Iya. Masing-masing kelompok 3 gambar. Iya. Ini ada. Itu gambar nama ya. Gambar nama fungsi. Iya. Ayo waktu 5 menit lagi. Siapa yang akan maju ke depan untuk presentasi? Oke, maju saja. Jadi maju saja. Ini nanti sebentar ditulis. Oke, jadi kita akan menyaksikan penampilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis perangkat proses. Silakan maju. Prosesor. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok berapa? Kelompok 2, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama guru saya. Perangkat proses itu
Sekuat suara mana? Prosesor. Prosesor segala bentuk Fungsinya apa? Namanya apa? Fungsinya itu dibaca. perangkat proses terdiri dari prosesor. Fungsi prosesor segala bentuk informasi yang memiliki Iya. Oke. Kelompok 3 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan perangkat output. Ya, gambar pertama adalah printer. Fungsi adalah mencetak gambar, memfoto, dan dokumentasi dalam bentuk media kertas. Gambar kedua, monitor. Fungsi adalah menampilkan hasil pengelolaan data di komputer, seperti gambar, teks, angka, dan grafik. Lanjut. Ya, gambar ketiga adalah speaker. Fungsi adalah menghasilkan suara dari komputer, seperti musik, percakapan di film, dan efek suara. Oke. Terima kasih. Itu dari perwakilan kelompok 3. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1. Silakan maju. Ayo Umar. Ayo ya. Siapa ini? Dia. Siapa apa? Cuma dibaca. Hasil diskusi kami. Ini perangkat input ya. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perangkat apa? Pertama, perangkat scanner. Ini perangkat apa yang akan dipresentasikan? Perangkat input. Ya, yang pertama ada gambar. Scanner. Ubah kode bar tersebut menjadi data elektrik dan Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian. Jadi, untuk refleksi, apakah kalian senang belajar pada hari ini? Kira-kira kalian menunjukkan ekspresi yang keberapa? Ya, oke. Sampai sini dulu materi pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya SPD, guru Pendidikan Pancasila di SMP Negeri 3 Ranangan 1 Atap, calon guru penggerak angkatan 10, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak pengajar praktik, Bapak Amir Ismo MPD, selaku pengajar praktik saya. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Nurjana Ibrahim, guru informatika di SMP Negeri 3 Ranangan. Assalamualaikum Bu Ana. Ya, waalaikumsalam Bu Tasya. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, luar biasa Bu Ana ya.
Ya, baik Bu. Jadi siang hari ini agenda kita adalah diskusi mengenai kegiatan supervisi akademik. Nah, saat ini diskusi kita itu sudah sampai di tahapan pasca supervisi Bu ya, di mana kemarin saya sudah melakukan tahapan observasi dan sudah mengamati proses pembelajaran di kelas 7 yang Ibu laksanakan. Nah, terkait yang Ibu sudah laksanakan di dalam kelas dengan anak-anak, jadi saya mohon izin bertanya Bu Ana ya, bagaimana perasaannya Ibu Ana setelah menyajikan pembelajaran di kelas? Ya Bu, alhamdulillah perasaan saya sangat senang sebab proses pembelajaran ini sudah disupervisi langsung oleh Ibu Tasya. Selama proses observasi di kelas, saya merasa enjoy saat mengajar. Tidak ada tekanan dari pihak manapun, dan saya merasa proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas sudah cukup maksimal Bu. Iya. Terima kasih banyak Bu Ana ya. Saya juga sangat senang menjadi supervisor di kelas Bu Ana. Menurut Ibu nih Bu, apakah proses pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan itu sesuai dengan rancangan atau rencana Ibu? Oke, baik. Iya Bu, saya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam proses pembelajaran ini. Saya pikir prosesnya sudah sesuai dengan yang saya rencanakan. Iya. Oke, jadi sudah sesuai Bu ya. Ya. Dapatkah Ibu menceritakan kembali pada saya hal-hal yang Ibu rasakan cukup memuaskan dalam proses pembelajaran di kelas? Oke, baik. Kalau saya amati secara keseluruhan, yang memuaskan bagi saya itu adalah antusiasnya anak-anak Bu. Peserta didik kelas 7 ini, di mana sebagian besar mereka aktif dalam mengikuti proses pembelajaran yang saya adakan di kelas. Iya, wah, luar biasa sekali nih Bu Ana. Jadi keaktifan murid-murid dalam berpresentasi Bu ya di kelas itu luar biasa sekali, baik Bu. Jika dipetakan dalam rentang presentasi dari angka 0 sampai 100%, kira-kira Ibu Ana itu sudah ketercapaian pembelajarannya sudah di mana? Baik, terima kasih. Menurut saya proses pembelajaran yang saya lakukan itu sudah cukup berhasil dengan ketercapaian tujuan hasil peserta didik di kelas yang mencapai sekitar 85%. Tuntas Bu. Oke. Jadi masih ada sekitar 15% ternyata ya, Iya. yang belum mencapai targetnya Ibu Ana. Nah, menurut Ibu, apa masih ada hal-hal yang kesulitan dalam proses pembelajaran dalam peserta didik tersebut ya? Kesulitan utama saya itu mereka ada pada perasaan ragu-ragu Bu. Mereka tidak berani dan kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat maupun pertanyaan saat berdiskusi. Iya. Sementara saat kegiatan diskusi tersebut, saya telah melakukan teknik penilaian keterampilan berdiskusi dan presentasi menggunakan lembar observasi. Dan ada beberapa tahapan pada rubrik penilaian tersebut yang tidak bisa dicapai oleh peserta didik ini. Wah, cukup luar biasa juga Bu ya, kesulitan yang Ibu hadapi itu. Nah, selanjutnya bagaimana nih Bu? Apakah Ibu punya solusi dalam hal mengatasi kesulitan peserta didik tersebut? Ya Bu, tentunya saya punya solusi yang bisa saya lakukan, yaitu memperbaiki kembali strategi pembelajaran proses saya mengajar di kelas. Mungkin saya akan lebih intensif melakukan pendampingan secara individu terhadap peserta didik ini. Jadi dalam hal ini Ibu akan merubah strategi pembelajaran yang lebih bisa menggali motivasi atau menggali keaktifan peserta didik ya. Dalam proses pembelajaran Ibu Ana ya, seperti itu ya kira-kira. Atau masih ada yang lain? Ya Bu, mungkin saya akan lebih fokus pada strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Oh ya, bagus. Wah, rencana yang cukup bagus. Nah, dalam menganalisis kebutuhan belajar murid nih Bu, apakah Ibu akan melakukan sendiri
atau Ibu membutuhkan kerjasama dengan rekan guru lain? Ya baik, tentunya langkah awal yang saya lakukan adalah secara mandiri saya akan membaca modul ajar Bu, sesuai dengan kebutuhan belajar murid, Ya. seperti penerapan proses pembelajaran berdiferensiasi. Untuk menerapkan proses pembelajaran ini, saya akan berkolaborasi dengan guru yang telah menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi ini, dan setidaknya saya juga bisa mengangkat topik ini pada kegiatan MGMP di sekolah. Rencana yang sangat bagus nih Bu. Saya sangat mendukung, mensupport. Semoga berjalan dengan lancar dan Ibu bisa menemukan solusi yang tepat untuk anak-anak didik kita di sekolah kita Bu ya. Iya. Baik Bu, terakhir mari kita sama-sama mengidentifikasi hal-hal yang sudah bagus dan hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Iya Bu. Dan saya juga mohon izin nih Bu, akan saya menuliskan di lembar catatan pasca observasi ya Bu ya. Iya Bu. Oke. Jadi kalau dari hasil pengamatan saya nih Bu di kegiatan observasi kelas kemarin, jadi ada hal-hal yang bagus yang sudah Ibu Ana lakukan, yaitu pada kegiatan awal ya. Ibu sudah di situ sudah melakukan persepsi, terus juga sudah memberikan motivasi, terus juga Ibu sudah melakukan di sela-sela pembelajaran Ibu melakukan speaking ya. Iya. Itu kan memotivasi peserta didik agar tidak jenuh dalam pembelajaran. Dan Ibu juga sudah membangkitkan semangat anak-anaknya dalam speaking tersebut. Terus kemudian Ibu, yang perlu ditingkatkan itu pada kegiatan inti dan kegiatan akhir. Jadi pada kegiatan inti Ibu Ana masih perlu untuk menambah lagi pertanyaan-pertanyaan pemantik, misalnya seperti itu, agar peserta didik itu bisa lebih aktif lagi. Dan kegiatan akhir Ibu Ana tinggal menambahkan refleksi saja. Refleksi diri dari murid agar mereka itu bisa mempelajari bahwa hari itu benar-benar belajar, seperti itu Bu ya. Iya Bu, saya juga menyadari hal ini ya Bu, bahwa masih ada beberapa hal yang masih harus saya perbaiki, terutama seperti yang Ibu sarankan tadi. Harus saya perbaiki, terutama lebih fokus lagi melakukan refleksi, ya, dengan meminta peserta didik mengungkapkan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka inginkan untuk proses pembelajaran ke depannya. Insya Allah yang sudah Ibu Ana akan rencanakan nanti ya. Jadi silakan saja Ibu membuat sebuah program atau rencana yang Ibu akan lanjutkan, dan insya Allah juga kita akan evaluasi lagi pada kegiatan seperti si akademik tahap berikutnya Bu ya. Oke Bu Ana, jadi saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya hari ini ya Bu Ana ya. Dan mohon maaf kalau sudah mengganggu kegiatannya Ibu Ana. Semoga rencana yang Ibu Ana akan melaksanakan nanti akan berjalan dengan baik Bu Ana ya. Iya Bu. Oke, jadi sampai di sini diskusi kita. Semoga Ibu Ana sehat selalu. Amin. Dan sukses selalu ya Bu Ana ya. Iya, Bu. Ya, baik, sebelum saya tutup, mungkin ada dari Bapak pengajar praktik untuk memberikan masukan atau sebuah saran untuk kami Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah kalau melihat kegiatannya, mendengar percakapannya, ini berkaitan dengan pasca observasi. Iya. Artinya bahwa apa yang Ibu Ana sudah lakukan dan Ibu Tasya sudah melihat secara langsung. Iya. Jadi setelah saya mendengar, seru juga ternyata proses pembelajaran yang dibawakan. Iya. Dan untuk saat ini saya menyampaikan ke Ibu Ana bahwa kegiatan ini adalah merupakan rangkaian. Ini bukan kegiatan terpisah, tapi rangkaian di mana proses pelaksanaannya ini dibawa dengan teknik coaching. Jadi bukan menilai
bukan menilai ke Ibu Ana mana yang benar mana yang salah, tapi lebih banyak Ibu Tasya mencari dan menggali informasi seperti apa yang Ibu Ana rasakan di dalam kelas, bagaimana dampaknya kepada peserta didik. Dan insya Allah kegiatan ini mungkin tidak hanya sampai di sini, ini akan menjadi bekal juga ke Ibu Tasya untuk melatih lagi teknik coaching yang di 3 prinsip itu ya, ada kemitraan, kemudian memaksimalkan potensi, itu yang lebih dimaksimalkan lagi. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih Bu Ana untuk kesediaan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diskusi pagi hari ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.